go. Langsung aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaki Ahmad Fadila, mahasiswa Unsika yang saat ini sedang membuat penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Program Support UMKM pada Percetakan Cipta Grafika. Nah, ini sebelumnya gue panggilnya apa ya? Sebelumnya saya panggil A Farhan ya. A Farhan, boleh dijelasin sedikit A Farhan ini di sini sebagai apa? Udah berapa lama di sini? Apa yang dikerjakan gitu job desk-nya? Saya di Cipta Grafika sebagai content creator tentunya, dan sudah hampir setahun. Hampir setahun. Kurang 1 bulan. Kurang 1 bulan, oke. Boleh dijelasin sedikit nggak tentang Cipta Grafika itu apa sih? Sebenarnya kalau secara mendetail atau secara itu saya juga belum begitu tahu, belum begitu dalam mengetahui tentang Cipta ya. Cuma secara umum Cipta Grafika ini perusahaan di bidang percetakan, dari digital printing tentunya, terus perusahaan yang sampai situ ya. Oke. Cipta Grafika itu tuh sebenarnya perusahaan percetakan yang menargetkan pasarnya tuh seperti apa sih? Sebenarnya cukup luas ya, karena Cipta Grafika ini kan juga ada beberapa cabang ya. Di satu kota pun ada 3 cabang. Kalau ngomongin soal target marketing, target pasar itu ini dari umur atau in general? In general aja. In general sebenarnya di berbagai cabang itu beda-beda target pasar. Kayak contohnya yang di cabang Galumas itu pasarnya perusahaan-perusahaan. Jadi targetnya ya memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan. Terus kalau misalnya yang di CG Depan itu selama ini yang saya tahu CG Depan itu justru masih banyak UMKM. Pasarnya banyak UMKM. Terus yang di Geraha, cabang Geraha ini sama sebenarnya UMKM, cuman mungkin UMKM-nya yang dia yang owner UMKM-nya yang tua umur 30 tahun ke atas, sedangkan yang di CG Depan tuh pada para pembisnis muda gitu. Oke. Gitu. Terus ada satu lagi divisi online namanya. Kalau divisi online ini ya sebenarnya pasarnya random aja gitu, yang ke guide di Instagram tentunya atau di sosial media Cipta Grafika. Oke. Berarti macam-macam ya untuk pasar target audience-nya. Soal program support UMKM, itu kan saya lihat di media sosial seperti Instagram dan TikTok, itu Cipta Grafika mengklaim bahwa Cipta Grafika adalah percetakan yang support UMKM, support UMKM naik kelas. Nah, itu boleh jelaskan sedikit nggak tentang program support UMKM ini itu apa? Program itu tuh sebenarnya ada di campaign sosial media Cipta Grafika terutama. Jadi program itu pada awalnya sebenarnya dari saya sebelum masuk sudah ada program itu. Jadi program itu tuh untuk membantu para UMKM lebih tepatnya membantu atau memasarkan di pasar digital untuk UMKM. Jadi pada saat itu Cipta Grafika kan banyaknya UMKM yang cetak di Cipta Grafika, dan Cipta Grafika ini sesuai dengan hashtagnya atau tagline-nya selalu memberi manfaat gitu kan. Jadi ketika UMKM cetak di Cipta, kira-kira Cipta Grafika bisa membantu apa ya, atau ya simbiosis mutualisme lah, kayak sama-sama menguntungkan gitu. Kita juga pengen beri kayak tanda terima kasih mungkin ya. Terima kasih terhadap UMKM ini yang sudah cetak. Akhirnya singkat cerita terbentuklah tuh campaign support UMKM itu, di mana kita mereview UMKM, mau UMKM kecil mau UMKM besar, kita
kita review terus kita bantu pasarkan di sosial media. Jadi Itu tentang support UMKM. Oke, jadi bentuk kolaborasinya itu dalam bentuk video review gitu ya. Yes. Oke. Dalam program support UMKM ini siapa aja yang terlibat? Tentunya ya pelakunya juga itu ada kita tim konten terutama yang terlibat tuh, terus juga ada UMKM udah pasti UMKM yang kita review. Nah, buat kerjasama dengan UMKM yang ini nih, bagaimana biasanya caranya? Apakah tim dari Cipta Grafika yang pergi ke UMKM duluan atau UMKM-nya duluan atau seperti apa biasanya sistemnya? Bisa keduanya sih sebenarnya, antara kita yang nge-reach out atau dia yang reach out duluan. Jadi kita tuh juga nyiapin Google Form di sosial media yang dimana isi Google Form itu untuk mengisi UMKM yang pengen di-review videonya. Jadi kalau misalnya videonya, usahanya. Jadi kalau misalnya dia punya usaha terus pengen di-review sama Cipta Grafika, pengen melakukan kolaborasi, itu isi Google Form. Nah, ada pun yang kita reach out, yang kayak tim konten cipta nih, terutama saya. Biasanya kita juga nyari-nyari UMKM yang sebelumnya bukan pelanggan kita ya. Kita juga nggak disatuin UMKM itu. Bahkan kadang sebenarnya kan kita nggak punya database yang pasti sih, maksudnya punya sedikit data ya, UMKM mana aja yang kita dicipta gitu kan. Nah itu kadang direkomendasiin sama customer service setiap cabang, tapi ada beberapa yang tim kontennya tuh nge-reach out duluan, nyari UMKM duluan gitu. Jadi selain nunggu list UMKM ini dari para CS, tim kontennya pun juga ikut nyari sendiri ya. Media komunikasi yang digunakan sama Cipta Grafika dalam mempromosikan program support UMKM ini apa aja? Media komunikasi ya sosial media, terutama Instagram dan TikTok. Yes. Pesan utama yang sebenarnya ingin dicanangkan dari program support UMKM ini tuh apa sih sebenarnya ke masyarakat? Sebenarnya ya sesuai dengan nama programnya, Cipta Grafika support UMKM, bantu UMKM naik kelas. Jadi kita bisa bilang UMKM di Karawang ini cukup tertinggal ya di digital marketing ya. Di pemasaran digital itu cukup tertinggal, jadi kita bantu soal itu gitu. Apalagi UMKM yang pemiliknya itu umur 40-an, umur 30 yang malas ngikutin perkembangan digital marketing, perkembangan teknologi terutama. Kemudian untuk jenis kontennya nih, biasanya dalam program support UMKM itu jenis kontennya apa aja sih yang dibuat? Yang terutama tuh jenis konten review mungkin. Review ya? Yes, atau kalau misalnya kita ngeliat food vlogger mereview UMKM atau usaha-usaha makanan yang kayak gitu seperti itu. Jadi kita mempromosikan jenisnya review, vlogger review sih bisa. Itu kok bisa sih awalnya tuh muncul ide untuk bikin konten review gitu? Kalau dari saya awalnya saya tidak terlibat awalnya seperti apa. Cuman yang saya tahu karena kita pengen banyaknya UMKM yang kita di kita gitu. Terus kira-kira apa ya, kayak tanda terima kasihnya atau hadiahnya kira-kira buat para UMKM, nggak tahu gimana ceritanya. Intinya alasan utamanya pengen ngebantu UMKM. Terus kira mungkin karena UMKM banyak yang jualan makanan, dan pada saat itu mungkin demandnya food vlogger itu lagi naik. Ya, dan kesempatannya juga pas, mungkin karena itu. Berarti UMKM yang saat ini sering di reach out itu UMKM makanan gitu. Tapi ada nggak yang selain makanan yang pernah di review gitu? Ada ya, kayak playground. Pernah ya, terus
juga ada selain makanan, cuman nggak banyak ya, rata-rata tuh mostly makanan sih. Tapi kalau misalnya para UMKM yang bukan makanan ini minta untuk direview, kira-kira Untuk kemungkinan boleh. bisa aja berarti ya. Oke. Eh, program support UMKM ini sebenarnya dijalankan secara online saja kah atau dalam bentuk offline-nya juga ada kegiatan-kegiatan lain? Tentunya ada kegiatan offline seperti karena ketika misalnya contohnya ini kita di reach out nih ya, kita di reach out sama UMKM, Micip, misalnya Micip aku mau di review dong gitu kan. Mungkin itu kegiatan online-nya dari reach out. Selanjutnya langsung yaudah oke, boleh kita langsung ke tempat UMKM ya. Ke tempat UMKM nya kita videoin terus yaudah sampai pada akhirnya selesai videonya kita upload di sosmed dan kolaborasi sama akun Instagram UMKM tersebut. Oke, jadi tetap dalam pembuatan kontennya ya, tapi kalau untuk offline-nya itu berarti lebih ke behind the scene-nya kah atau seperti apa maksudnya? Maksudnya gitu mungkin ada beberapa konten. Maksudnya dalam program support UMKM ini ada nggak yang bentuk lain selain bikin konten gitu? Oh nggak ada. Konten. Emang tujuan misalnya untuk konten ini. Oke. Nah kalau di media sosial sendiri sebenarnya pernah menerapkan iklan yang berbayar nggak dalam program ini? Nggak pernah ya? Berarti semua itu real, organik ya? Oke. Dampak yang dirasakan dari program support UMKM ini apa sih ke Cipta Grafika? Dampak tentunya pada akhirnya program itu membawa niche-nya akun Instagram Cipta Grafika gitu. Terus juga dampak selanjutnya mungkin ke Cipta Grafika, jadi benar-benar UMKM tuh nangkep kalau misalnya kebutuhan yang dibutuhkan terutama di percetakan ya, itu tuh pasti langsung ke Cipta Grafika gitu. Dampak paling terbesarnya sebenarnya awareness. Orang yang nggak tahu Cipta ketika lihat video itu jadi tahu Cipta. Tersebar di sosial media ya, non followers pun juga bisa reach out ya. Nah, Cipta Grafika ini cara membangun hubungan baik dengan konsumen lewat program ini itu seperti apa? Justru program ini tuh salah satu cara kita menjaga hubungan baik sama pelanggan kita. Gimana tuh? UMKM. Jadi apa namanya? Saya ulangin ya. Justru program ini tuh program support UMKM itu yang kita nge-review para UMKM dan kita upload di sosial media itu justru itu tuh salah satu cara kita menjaga hubungan sama UMKM. Oke. UMKM-nya ini tuh UMKM random atau dari konsumen Cipta aja atau seperti apa? Yang tadi saya bilang ini entah awalnya emang sudah tahu Cipta atau udah cetak di Cipta, atau emang sebelumnya nggak tahu Cipta sama sekali atau UMKM ini tuh baru gitu. Jadi kita reach out duluan. Oke. Dari situ akhirnya mereka juga bisa cetak-cetak di Cipta ya, akhirnya tahu Cipta. Oke. Pernah bekerja sama dengan media mungkin atau komunitas atau influencer? Kalau influencer nggak pernah. Cuman kalau komunitas pernah ada dengan Karawang Thrift Market. Komunitas Karawang Thrift Market kita juga sempat ada kolaborasi karena pada saat itu Karawang Thrift Market itu dia cetak banner Cipta Grafika. Terus akhirnya kita reach out, boleh nggak kita datang ke acaranya untuk mewawancarai ketuanya kalau nggak salah pada saat itu, ketua Karawang Thrift Market, untuk kolaborasi video. Akhirnya dia tidak keberatan, jadi itu salah satu komunitas yang pernah kita kolaborasi. Oke, berarti nggak cuma UMKM doang tapi pernah bekerja sama juga dengan si komunitas ini ya? Yes. Kerjasamanya dalam bentuk konten aja atau bagaimana waktu itu? Kalau yang saya tahu sih dalam bentuk konten, cuman kalau nggak salah
Kalau pada saat itu cetaknya di CG depan, kalau nggak salah disponsorin deh. Disponsorin. Yes. Oke, Jadi, berarti karena Menteri Perdagangan tuh minta sponsor ke Cipta Grafika, pada akhirnya dikurangin harganya gitu. oke, dikasih diskon berarti ya. Yes. Oke. Cara Cipta Grafika dalam menjangkau calon pelanggan yang sebelumnya belum tahu Cipta Grafika itu kayak gimana sih? Ini di ini digital marketing atau Dalam program ini boleh, dalam in general juga boleh. sorry pertanyaan tadi apa? Cara Cipta menjangkau orang-orang yang belum kenal Cipta akhirnya jadi tahu dan order di Cipta. Cara menjangkau orang yang tadi belum tahu kita ya. Sebenarnya kalau dari tim konten, terutama di sosial media ya, program support UMKM itu salah satu cara kita menjangkau audiens yang sebelumnya nggak tahu Cipta Grafika. Mungkin jadi tahu sendiri impact dari sosial media itu besar banget. Misalnya satu video kita bisa dapat 100.000 views, itu mungkin kita asumsikan 10% aja udah 10.000 ya audiens baru yang udah terjangkau. Mungkin cara paling efektif yang dilakukan Cipta mungkin yaitu di sosial media, terutama di program support UMKM itu. Berarti lewat pembuatan konten menjangkau orang-orang yang belum tahu Cipta Grafika sebelumnya ya. Nah, kalau dalam membuat promosi nih, promosi apa saja sih yang udah pernah dilakukan untuk mendukung program support UMKM ini? Kayaknya untuk program support UMKM ini nggak ada promosi, paling promosinya yaitu kita lewat sosial media ngasih tahu kalau Cipta Grafika ini ada program support UMKM. Itu sih nggak ada promosi. Oke, berarti dari ya posting konten-konten aja ya. Kalau untuk pendekatan secara langsung kepada para UMKM ini kayak gimana bentuknya? Kalau secara langsung mungkin pendekatan secara langsung mungkin misalnya kalau lagi visit gitu ya, bagaimana caranya Cipta Grafika tuh mengusahakan juga untuk bisa akhirnya bisa sampai closing, mungkin bisa sampai ikut order di percetakannya gitu. Mungkin salah satu caranya ketika misalnya di program support UMKM ini ketika kita visit ke UMKM ya kita udah pasti sedikit basa-basi lah. Dan yang kita selalu tanyakan, kalau misalnya dia ini kita reach out dulu nih, otomatis dia belum tahu Cipta Grafika. Ketika kita datang yang selalu kita tanyakan tuh, kakak tahu Cipta Grafika gak? Selalu itu. Terus pada akhirnya ada yang sebelumnya ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu kan. Ya itu mungkin cara-cara kita mengajak komunikasi sama si UMKM tersebut. Dan kita juga ngasih tahu kalau misalnya mereka nggak tahu Cipta Grafika, kita juga ngasih tahu Cipta Grafika itu apa gitu. Oh, jadi jatuhnya selain ngajak kerjasama, tapi jatuhnya ngejemput bola juga ya. Dari yang UMKM belum tahu, akhirnya sampai bisa cetak di Cipta Grafika, ada juga yang seperti itu. Yes. Oke. Banyak ya. Oke. Kalau jadwal rutin dalam pembuatan konten itu sesering apa ya? Rutin pokoknya sebenarnya sehari itu kita nggak nentu ya. Cuman kalau kita hitung dalam sebulan tuh kita bisa upload sekitar 56 konten kurang lebih. Oke. Jadi tadi pertanyaan jadwal ya. Jadwal untuk yang program support UMKM ini. Untuk yang itu biasanya kita jadwalkan dalam sebulan tuh kita melakukan program support UMKM ini 10 per bulannya. 10 UMKM yang kita review ya. Oke. Hambatannya apa aja sih dalam memasarkan program ini di media sosial? Hambatannya banyak ya. Yang pertama kita sebenarnya juga niat kita kan membantu ya, membantu UMKM ini. Kalau misalnya kita upload ke sosial media juga kan sebenarnya
eh, gimana ya, takut takut salah pasar juga ketika kita bikin videonya gitu kan. Terus hambatannya paling apa ya, sebenarnya nggak ada hambatan yang gimana ya, paling justru malah ada ketakutan aja gitu kan setiap kita bikin konten tuh kayak, karena kan ini usaha orang ya, takutnya tiba-tiba kita ada salah konten, salah script dan lain-lain, dan membuat si usaha itu jadi sorry ya bangkrut sepi gitu kan. Sebenarnya gak ada hambatan yang gimana, karena kalau dari saya sendiri juga enjoy aja dan gampang-gampang aja gitu. Tapi biasanya dari tim sendiri itu cara untuk memprevent hal itu terjadi, itu caranya gimana? Sebelumnya biasanya kita nyari tahu dulu nih ini UMKM apa, terus kita ajak ownernya, kita ajak ngobrol ownernya tuh dia udah tahu belum sebelumnya video kita tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya belum tahu, biasanya kita ngasih tahu atau dia yang nanya duluan, emang nanti videonya bakal kayak gimana gitu. Gitu. Terus ya kita kasih videonya dan gak ada yang keberatan, tapi so far selama ini ya nggak ada hal ya, yang tidak diinginkan terjadi ya. Cuman untuk antisipasinya mungkin itu kita juga harus tahu, cari tahu dulu ini UMKM apa gitu. Berarti riset dulu langsung ke ownernya ya, salah satunya ya. Oke. Kalau komunikasi interpersonal gitu dalam program support UMKM ini, kayak misalnya chat pribadi atau kayak tadi kunjungan langsung, itu kira-kira caranya kayak gimana aja? Ya kayak orang berkomunikasi sih sebenarnya, ngomongin komunikasi interpersonal, cuman kadang juga kita menyesuaikan gitu. Misalnya ini yang punyanya bapak, ya kita belaga asik sama bapak aja gitu cara komunikasinya. Atau yang punya ibu, ya udah kita ibu so akrab aja gitu. Atau yang punya anak muda, biasanya anak muda tuh mainnya yang keren-keren gitu kan ngomonginnya, ya udah. Jadi kayak kita juga menyesuaikan gitu loh kok setiap visit. Berarti dipersonalize gitu lagi ya, bentuk komunikasinya. Nah, kalau promosi secara offline-nya tadi udah disebut belum ya? Promosi secara offline belum. Yes. Cuman kayaknya enggak, sama ini saya belum pernah. Oh, seminar, sorry. Seminar. Yes. Seminar ini kayak gimana nih? Jadi untuk offline-nya, jadi kita mengadakan acara seminar, dari seminar tentang bisnis, seminar tentang desain grafis. Kemarin bulan kemarin itu apa bulan ini ya, saya lupa. Itu seminar IT. Kayak gitu. Jadi itu mungkin promosi offline ya. Kita buat seminar yang dimana seminar itu gratis tanpa dipungut biaya. Jadi dia mungkin ada beberapa orang yang tertarik sama seminar atau sama tema, contohnya desain grafis. Mungkin ada banyak desain grafis yang di Karawang yang butuh arahan atau butuh ilmu baru dan tambahan. Terus kita bikin itu, pada akhirnya dia datang dan lumayan banyak juga yang ini cipta grafika percetakan. Lumayan juga banyak orang yang belum tahu cipta grafika percetakan. Jadi taunya karena si acara ini ya. Tapi hubungannya dengan program support UMKM ini ada nggak ya kira-kira? Ada. Oke. Tapi tadi untuk sponsorship itu gimana ya pertanyaannya? kerjasama dengan UMKM dalam pembuatan acara gitu pernah dilakukan? Komunikasi terutama. Mungkin kalau sponsor itu kan rata komunitas ya. Komunitas. Yes. Ya kita terbuka ya, di hubungannya sama support UMKM. Kalau sponsorship kayaknya nggak ada deh. Cuman setiap yang kita visit itu tuh UMKM yang sudah kita visit itu dapat voucher 20%. Voucher 20%. Yes. Mau itu yang sebelumnya sudah cetak cipta atau sebelumnya nggak cetak cipta, kita kasih voucher itu 20%.
Oh, jadi ini sebagai pendekatan langsung ya, promosi Yes, langsung itu dari Pak. tim Cipta Grafika kepada UMKM yang diajak kolaborasi. Oke, kalau promosi dari mulut ke mulut itu gimana ya? Itu hal yang tidak bisa di analisis ya. Cuman tapi kalau ada cuman dari ke mulut juga banyak sih Cipta Grafika. Mungkin kayak pernah dengar dari UMKM yang pernah dikunjungin kayak, oh iya saya tahu ini dari ini ya, mungkin itu ya. Banyak sih kadang juga kalau visit juga ya. Kita ke UMKM gitu. Kita selalu tanyakan ya, Cipta Grafika nggak tahu Cipta Grafika dari mana? Oh, saya tahunya dari teman saya di Cipta Grafika. Kemarin tuh kita buat konten pemasangan neon box, kita tanyakan kan, kok bisa pesan Cipta Grafika? Emang tahu Cipta Grafika dari mana? Dari teman saya, teman saya Cipta Grafika mana? Oke. Pemasangan neon box untuk UMKM juga berarti? Enggak, cuma untuk UMKM. UMKM ya, oke. Pernah ini nggak ya memanfaatkan testimoni pelanggan untuk mempromosikan program ini? Pernah. Jadi sebenarnya ketika kita visit itu ada 3 video yang kita dapat. Yang pertama video review, yang kedua tuh vlog. Jadi behind the scene-nya ketika mereview, yang ketiga itu edukasi. Jadi kalau misalnya kita breakdown ya, yang review ini yaitu membantu mempromosikan. Nah kalau yang vlog ini kita mengikuti demand yang ada, tren yang ada, untuk membantu growth-nya akun sosial media Cipta Grafika. Terus yang edukasi ini ya kita membahas tentang produk-produk cetak yang ada pada saat kita visit, gitu kan. Jadi sorry pertanyaan tadi apa? Testimoni, memanfaatkan testimoni dari para UMKM ini, kontennya seperti apa? Terus kadang yang di konten vlog itu, yang di sini itu, si talentnya ini kadang menanyakan testimoni kayak ke kalau misalnya ada owner ya, ditanyakan kayak bahkan sebelum kita menanyakan mereka sudah banyak juga mereka yang sudah bilang kayak aku cetaknya Cipta Grafika gitu kan. Terus si talentnya kadang suka nge-videoin testimoninya, iya kenapa Cipta Grafika, karena biasanya cepat, terus juga warnanya tuh bagus katanya gitu. Ya mungkin itu salah satu yang tentang testimoni. Itu juga ada juga beberapa UMKM yang kita langsung tembak satu video untuk membuat testimoni. Cuman itu nggak dilanjut sih. Emang ya. Iya. Oh berarti si testimoni ini dimasukkan secara tidak langsung di dalam konten-konten itu ya. Jadi kayak orang jadi tahu gitu Cipta Grafika tuh cetakannya bagus gitu ya. Pertanyaan terakhir sebenarnya ini menyimpulkan aja sih, menjelaskan kembali tentang sebenarnya support UMKM ini apa sih, pesan utamanya tuh apa gitu? Ya sebenarnya program support UMKM ini kita ngomongin dari sisi kita dulu ya. Benar-benar sebenarnya program itu membantu banget, terutama di sales kontribusi ya. Pertama di situ, terus juga kita juga jadi punya data atau punya track pelanggan kita tuh udah sampai mana. Kita melakukan program itu tuh program support itu ngebantu banget. Terus juga selain itu ketika videonya engagementnya bagus, performanya bagus lah ya, itu tuh makin memperkuat sebenarnya awareness kita kan lumayan bagus di Karawang. Cuman makin memperkuat ketika videonya naik dan tersebar di mana-mana gitu kan. Pada akhirnya orang tahu Cipta Grafika gitu, orang tahu Mincip gitu kan, Mincip itu apa gitu kan. Terus juga itu kita juga bisa memberi manfaat ternyata, karena ada satu cerita kita tuh visit nih, jadi UMKM itu tuh baru banget buka, sekitar seminggu lagi dia buka. Terus kita review videonya, sudah cerita kita upload lah ke sosmed kita dan kolaborasi sama akun sosial media.
videonya rame, terus dan tiba-tiba dia kalau nggak salah dia emang apa nggak gitu. Alhamdulillah setelah videonya naik ini pelanggannya jadi rame banget. Terus akhirnya kita senang ya gitu. Nah, kita datang ke sana, kita tanya sekalian membuat video testimoni sampai pada akhirnya dengan waktu seminggu kalau nggak salah konten itu naik itu dia bisa beli cooler gitu. Oh iya. Yes. Ya, itu mungkin dari sisi kita ya, karena memberi manfaat. Kita senang banget membantu, itu kan membantu. Selain sebenarnya kepentingan marketing gitu kan, tapi tujuan utamanya itu membantu. Cuman kalau mungkin dari sisi UMKM-nya sama mungkin saya rasa mereka juga merasa terbantu karena jarang ada yang nolak untuk dilakukan untuk melakukan kolaborasi ini kalau misalnya kita reach out duluan gitu. Bahkan banyak juga yang pengen di-review, pada akhirnya kita karena saking banyaknya kan sebulan 10 ya, banyaknya kadang kita hold dulu gitu. Sebenarnya terus juga mungkin kita juga jadi banyak audiens baru ketika setelah program ini ada gitu kan, setelah program ini diseriuskan, kita punya audiens baru, kita punya penonton baru dengan behavior yang baru. Terutama kan karena program ini program super UMKM ini review makanan, otomatis yang audiens yang tertarik, yang attract sama program itu rata-rata behaviornya dia suka jajan gitu. Suka makan gitu kan. Jadi kita punya data baru, ternyata Cipta Grafika tuh bukan cuma pelanggannya, bukan cuma perusahaan, para UMKM, kita juga mungkin berapa ada yang suka jajan gitu ya. Pada akhirnya misalnya nyetak stiker atau foto ya, itu di Cipta Grafika gitu. Tadi nggak jadi pertanyaan terakhir tuh kayaknya. Sempat mention soal sales kontribusi. Sebenarnya sales kontribusi ini perannya apa dalam support UMKM? Apakah dia menjadi indikator atau tolak ukur atau seperti apa? Pada akhirnya perusahaan kan nggak tolak ukur juga sih. Mungkin indikator. Yes, mungkin indikator. Jadi pada akhirnya ketika kita melakukan program ini, banyak UMKM yang pada akhirnya cetak di kita. Jadi kita tuh pengen membuat kayak nge-brainwash gitu. Kalau misalnya punya UMKM, katakan Cipta gitu, karena program ini mungkin ada berapa aku pengen review jadi gue cetaknya di Cipta aja gitu. Karena lumayan bagus kan performa kontennya di Instagram itu apa di TikTok. Jadi mungkin banyak UMKM yang tadinya nggak cetak di kita gitu, gara-gara mungkin karena pengen review doang gitu, atau mungkin karena dia baru buka usaha nih, misalnya jualan bakso gitu kan, bikin beda di mana ya, dia pernah lewat video tapi ada cetakan review makanan, apa gue di sana aja ya gitu. Jadi kayak banyak UMKM baru yang reach out sama kita gitu. Jadi mungkin sales kontribusi ini salah satu indikator program ini tuh berhasil apa enggak gitu. Ada indikator lain nggak untuk mengukur keberhasilan program seperti UMKM ini? Cara mengevaluasi biasanya seperti apa gitu? Biasanya indikator lain ya paling dilihat dari engagementnya ya, performa kontennya kan, dilihat kontennya ramai atau enggak, banyak yang suka atau enggak gitu kan. Itu mungkin. Jadi itu terasanya di Cipta Grafika itu dalam salesnya gitu ya, mungkin itu indikator salah satu support UMKM ini, program itu berhasil atau enggak, dilihat dari sales kontribusinya, dilihat dari proses kontribusi kan udah termasuk dari UMKM yang sebelumnya nggak cetak apa enggak kan kelihatan semua tuh dari sales kontribusi yang besar. Berarti yang sebanyak itu yang tertrack sama program support UMKM ini kan. Terus ya dari engagement atau performa konten yang kita dapat di
sosial media terutama untuk di bidang digital marketingnya. Gitu sih. Sans kontribusi ini dihitungnya dari apa ya? Jadi itu dihitungnya dari ya, berapa yang cetak di Cipta Grafika melalui Instagram. Apakah ada kayak tools tertentu yang setiap ada ini berarti itu kontribusi dari jadi program seperti kami? Cara kita nge-track sales kontribusi kayak gitu maksudnya. Itu jadi di Instagram tuh, di Instagram kita atau di TikTok kita tuh ada link tree. Jadi kalau misalnya mau pesen, biasanya di link tree itu terus ketika dia, kan kita ada beberapa cabang ya, ada cabang Galuh, cabang itu. Misalnya dia terdekatnya di Buro, misalnya cabang Buro. Kemarin kan biasanya cabang Buro atau di cabang Jalan Sedap Malam gitu. Diklik tuh, kalau misalnya dia ngeklik, ketika dia mau ngechat, misalnya mungkin aku mau cetak banner dong gitu kan, itu tuh ada auto chatnya gitu. Ada template-nya. Ada template-nya. Oke. Gitu. Iya, ada template chatnya gitu. Jadi itu salah satu kita gimana nge-track kontribusi. Berarti template ini yang dihitung nanti untuk kontribusinya sebesar apa sih dari konten gitu ya. Oke. Cukup sih sebenarnya, alhamdulillah. Ada yang nggak menjawab gak? Aman sih, semuanya kejawab. Ini kejawab. Oh, paling yang ini, yang events. Kenapa itu? Event itu emang bener nggak ada. Kalau Shine Florist tuh hitungnya UMKM bukan? Gue nggak lupa kan gue. Lu nggak ikut ya? Iya. Gue juga nggak ikut sih. Nggak sih gue. Tapi kemarin Tefat soalnya ngejawabnya Shine Florist. Dia waktu itu bilang dia tuh nggak tahu ya UMKM apa. Gue juga nggak tahu sebenarnya Shine Florist ini. UMKM kan ya? Iya, kemarin Tefat jawabnya workshop itu sebagai salah satu bentuk kerjasama support UMKM Cipta sama Shine Florist. Iya gitu, membuat event. Tapi overall aman sih, yang penting udah kejawab sama Tefat. Lu juga ngejawab yang soal sales kontribusi. Saling jawab aja. Terima kasih kepada Aparhan sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya interview. Nanti kalau misalnya saya kurang-kurang informasi boleh reach out lagi ya. Boleh. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini ya. Kerja. Thank you ya An. Iya, Thank you so much.